Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang paling berjasa membela Islam justru pernah menjadi musuh paling berbahaya bagi kaum muslimin? Seorang pria yang kecerdasannya hampir menghancurkan barisan Islam. Namun, di akhir hidupnya, namanya diabadikan sebagai pedang Allah. Kisah ini bukan tentang pedang, tapi tentang takdir, hidayah, dan hati yang akhirnya tunduk pada kebenaran. Inilah kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Untuk memahami siapa Khalid bin Walid, kita harus kembali jauh, bahkan sebelum Islam tersebar ke sebuah kota bernama Makkah. Inilah kisah kelahiran sang pedang Allah di kota Makkah. Jauh sebelum Islam menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga besar Quraisy. Tahun itu, sekitar 592 Masehi, kota Makkah masih menjadi pusat kehormatan, pusat kekuasaan, dan pusat kebanggaan bangsa Arab. Di sanalah, di tengah tradisi yang keras dan menjunjung tinggi martabat kabilah, Khalid bin Walid dilahirkan. Sejak hari pertama kehidupannya, Khalid bukanlah anak dari keluarga biasa. Ia lahir dari Bani Makhzum, salah satu kabilah Quraisy yang paling dikenal akan kekuatan dan kepemimpinannya. Jika Quraisy adalah penguasa Makkah, maka Bani Makhzum adalah lengan kekuatan mereka. Kabilah ini tidak dikenal sebagai pedagang, tetapi sebagai penjaga kehormatan, ahli strategi, dan pengatur urusan perang. Nama Bani Makhzum saja sudah cukup untuk membuat kabilah lain bersikap hati-hati. Ayah Khalid adalah Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh besar Quraisy. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kaya, memiliki harta melimpah, pengaruh luas, dan kedudukan tinggi dalam masyarakat Makkah. Setiap perkataannya diperhitungkan, setiap sikapnya diamati. Dalam musyawarah Quraisy, pendapat Walid bin Al-Mughirah memiliki bobot yang besar. Ia disegani bukan karena suara keras, tetapi karena kekuasaan dan pengaruhnya. Namun Walid bin Al-Mughirah juga dikenal sebagai salah satu penentang keras dakwah Rasulullah. Ia memandang dakwah itu sebagai ancaman terhadap tatanan lama, terhadap kehormatan nenek moyang, dan terhadap kekuasaan para pemimpin Quraisy. Rumah Khalid adalah rumah yang berdiri di garis depan penentangan itu. Sejak kecil, Khalid tumbuh di lingkungan yang memandang Islam sebagai sesuatu yang harus ditolak. Ibunya, Lubabah binti Al-Harits, adalah seorang wanita bangsawan Quraisy. Ia berasal dari keluarga terpandang, terbiasa dengan adab kehormatan, dan menjaga martabat keluarga dengan penuh kesadaran. Dari ibunya, Khalid mengenal tata krama kaum elit Quraisy. Dari ayahnya, ia mengenal arti kekuatan, pengaruh, dan kepemimpinan. Sejak kecil, Khalid hidup dalam suasana yang penuh dengan kehormatan kabilah. Ia mendengar cerita tentang strategi, kepemimpinan, dan kekuatan lebih sering daripada cerita tentang perdagangan atau keuntungan. Rumahnya bukan tempat menghitung laba kafilah, tetapi tempat membicarakan bagaimana menjaga wibawa dan kekuasaan. Ia tidak dibesarkan untuk menjadi pedagang, melainkan dipersiapkan untuk memimpin dan menghadapi konflik. Lingkungan tempat Khalid tumbuh membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Kehormatan adalah segalanya. Kekuatan adalah kebutuhan. Kepemimpinan adalah tujuan. Sejak usia sangat muda, ia sudah diarahkan untuk memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menguasai keadaan. Setiap gerak-geriknya diperhatikan. Setiap sikapnya diarahkan agar sesuai dengan martabat Bani Makhzum. Memasuki masa kanak-kanak hingga remaja, latihan Khalid dimulai. Ia dilatih menunggang kuda, bukan sekadar bisa naik dan berjalan, tetapi menguasai kecepatan, keseimbangan, dan kendali. Ia belajar menggunakan pedang dan tombak dengan disiplin tinggi. Latihan itu tidak dilakukan dengan emosi, tetapi dengan perhitungan. Setiap gerakan memiliki tujuan. Setiap langkah memiliki alasan. Selain kekuatan fisik, Khalid juga dilatih untuk berpikir. Ia diajarkan bagaimana mengatur formasi, bagaimana membaca keadaan, dan bagaimana mengambil keputusan. Ia belajar bahwa seorang pemimpin tidak boleh ragu terlalu lama, tetapi juga tidak boleh bertindak tanpa pertimbangan. Dalam latihan-latihan itu, sifat aslinya mulai terlihat. Khalid dikenal sebagai anak muda yang cepat menangkap situasi. Ia tidak panik ketika keadaan berubah. Ia tidak gegabah dalam bertindak ketika yang lain terburu-buru. Khalid justru tenang. Ketika yang lain bingung, Khalid mencari celah. Ketika tekanan datang, pikirannya tetap jernih. Hal inilah yang membuat orang-orang mulai memperhatikannya.
Di usia yang masih muda, kemampuan Khalid sudah mulai diakui. Orang-orang Quraisy melihat bahwa ia memiliki bakat alami sebagai pemimpin dan pengatur strategi. Ia dipercaya dalam urisan-urisan yang berkaitan dengan kekuatan dan keamanan. Meski belum memiliki kedudukan resmi yang besar, pendapatnya mulai didengar, kehadirannya diperhitungkan. Namun pada masa ini, Khalid masih berada di barisan musuh Islam. Ia berdiri bersama kaumnya, membela kehormatan kabilahnya, dan mempertahankan tradisi yang ia yakini sejak kecil. Ia bukan orang bodoh. Ia bukan orang yang bertindak tanpa alasan. Ia adalah hasil dari lingkungan, pendidikan, dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak lahir. Di titik inilah kisah Khalid bin Walid berada. Seorang pemuda yang lahir dari nasab terhormat, dibesarkan dalam disiplin keras, ditempa oleh latihan strategi, dan diakui oleh kaumnya. Fondasi kepribadiannya telah terbentuk. Karakternya sudah terlihat. Arah hidupnya pada saat itu masih berpihak pada tradisi Quraisy. Belum ada perubahan besar yang tampak. Belum ada peralihan jalan. Yang ada hanyalah proses panjang pembentukan seorang strateg yang kelak akan dikenal dunia. Namun semua itu masih berada di depan. Pada masa ini, Khalid bin Walid hanyalah seorang pemuda Quraisy dari Bani Makhzum yang hidup dan berdiri sesuai dengan apa yang ia kenal sejak lahir. Seiring waktu berlalu, Makkah mulai berubah. Kota yang dulu dikenal Khalid bin Walid sebagai pusat kehormatan dan keseimbangan kabilah, kini terasa berbeda. Bisik-bisik tentang ajaran baru semakin sering terdengar di sudut-sudut kota. Nama Muhammad mulai disebut di banyak pertemuan, bukan lagi sekadar sebagai anggota Quraisy biasa, tetapi sebagai sosok yang membawa seruan yang sama sekali berbeda dari tradisi yang telah mengakar kuat. Khalid yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang terlatih, tenang, dan terbiasa berpikir tajam. Menyaksikan semua perubahan ini dengan penuh perhatian. Cara pandangnya dibentuk oleh lingkungannya di Bani Makhzum, didikan ayahnya yang disegani, dan latihan keras yang menanamkan disiplin tinggi dalam dirinya. Jadi, ketika dakwah Islam mulai menyentuh sendi-sendi kehidupan Makkah, Khalid tidak menanggapinya dengan emosi, melainkan dengan perhitungan yang matang. Ia menganalisis situasinya seperti seorang ahli strategi di medan perang. Di rumahnya sendiri, sikap keluarganya sudah sangat jelas sejak awal. Ayahnya, Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh besar Quraisy, berdiri di barisan terdepan para penentang. Pembicaraan di rumah mereka semakin sering dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan Quraisy, tradisi nenek moyang, struktur kekuasaan kabilah, dan kehormatan yang telah dibangun selama baru Badebot terasa berada di bawah ancaman. Khalid mendengarkan semua itu. Ia menyerap setiap kata, setiap kekhawatiran, setiap argumen, dan tanpa ia sadari, pandangannya tentang ajaran baru ini pun terbentuk semakin kuat, semakin kokoh. Bagi Khalid, Islam bukanlah sekadar sebuah keyakinan spiritual baru. Ia memandangnya sebagai ancaman nyata terhadap fondasi utama masyarakatnya, yaitu persatuan Quraisy. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kekuatan terbesar kaumnya terletak pada kebersamaan dan solidaritas antar kabilah. Ketika Islam datang dan menciptakan garis pemisah yang jelas antara mereka yang mengikuti dan mereka yang menolak, Khalid melihat potensi perpecahan yang sangat berbahaya. Dalam benaknya, persatuan yang retak adalah awal dari kehancuran. Ia tidak bisa membayangkan Makkah tanpa persatuan Quraisy yang solid. Selain itu, Khalid juga melihat Islam sebagai gangguan terhadap tradisi nenek moyang. Tradisi itu bukanlah sekadar kebiasaan atau ritual kosong, melainkan sebuah identitas. Itu adalah akar yang menghubungkan mereka dengan para leluhur. Khalid tumbuh dengan rasa bangga yang mendalam dalam menjaga warisan ini. Ketika ajaran baru datang mempertanyakan, bahkan menggugat kebiasaan lama yang telah dipraktikkan turun-temurun, ia merasa seolah-olah dasar hidupnya sedang diguncang hebat. Dalam pikirannya, perubahan drastis seperti ini bukanlah sesuatu yang akan membawa kebaikan, melainkan sebuah badai yang harus dihadapi dan dihentikan. Khalid juga mulai menyadari dampak sosial yang dibawa oleh Islam. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana satu keluarga, satu kabilah bisa terbelah hanya karena perbedaan keyakinan. Hubungan darah yang seharusnya sakral kini diuji oleh pilihan iman. Ayah melawan anak, saudara melawan saudara. Bagi seorang pemuda yang dibesarkan dengan nilai kesetiaan mutlak pada kabilah dan keluarga, pemandangan ini terasa sangat tidak wajar,
bahkan mengganggu tatanan yang seharusnya harmonis. Ia memandang ajaran yang bisa memisahkan ikatan keluarga sebagai ajaran yang berbahaya bagi stabilitas masyarakat Makkah. Namun, penting untuk kita pahami, sikap penentangan Khalid bukanlah sikap yang didasari oleh kebencian pribadi. Ia tidak didorong oleh dendam atau amarah buta. Penentangannya lahir dari sebuah prinsip yang ia pegang teguh, yaitu kesetiaan. Kesetiaan pada ayahnya yang sangat ia hormati. Kesetiaan pada kabilah Bani Makhzum yang telah membesarkan dan membentuknya. Dan kesetiaan pada nilai-nilai yang ditanamkan dalam dirinya sejak ia masih kecil. Dalam pandangannya saat itu, menentang dakwah Islam adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang putra Quraisy yang terhormat. Itu adalah tugasnya untuk melindungi kaumnya. Berbeda dengan para penentang lain yang sering kali bertindak dengan emosi yang meledak-ledak, Khalid tetap tenang. Ia mengamati, ia menganalisis, ia menilai. Ia memandang Rasulullah bukan sebagai musuh pribadi, melainkan sebagai seorang pembaharu yang membawa perubahan berskala masif. Perubahan yang menurut perhitungannya saat itu berpotensi menghancurkan keseimbangan rapuh yang telah susah payah dijaga oleh para tetua Quraisy selama bertahun-tahun. Di dalam hati Khalid, dakwah ini harus dihentikan sebelum akarnya semakin dalam dan cabangnya semakin meluas. Bukan karena ia membenci pribadi Rasulullah, sama sekali bukan. Tetapi karena ia benar-benar yakin bahwa ajaran tersebut akan memecah belah kabilah, meruntuhkan tradisi luhur, dan pada akhirnya melemahkan persatuan Quraisy dari dalam. Ia merasa bahwa membiarkan Islam terus berkembang sama artinya dengan membiarkan pilar-pilar kehormatan Quraisy runtuh satu persatu. Pada fase inilah, Khalid bin Walid berdiri kokoh di barisan penentangan. Ia tidak punya keraguan sedikit pun tentang posisinya. Ia merasa berada di jalan yang benar, jalan yang terhormat. Semua yang ia lakukan, setiap sikap yang ia ambil, selaras dengan pendidikan yang ia terima, lingkungan yang membentuknya, dan nilai-nilai yang menjadi kompas hidupnya sejak kecil. Ia belum melihat satupun alasan untuk mempertanyakan keyakinannya atau mengubah pendiriannya. Begitulah potret Khalid bin Walid pada masa-masa awal dakwah Islam. Seorang pemuda yang lahir dari nasab terhormat, ditempa oleh disiplin militer yang keras, dan berpikir dengan perhitungan yang matang. Seorang penentang dakwah Islam yang berdiri tegak bukan karena kebencian, tetapi karena kesetiaan dan keyakinan tulus bahwa ia sedang melindungi persatuan dan kehormatan kaumnya. Tentu saja, kita semua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari kisahnya. Perjalanan hidupnya masih sangat panjang dan penuh liku. Namun pada titik ini, pada babak awal ini, Khalid bin Walid masih berada di sisi yang ia yakini benar, masih memandang Islam sebagai ancaman yang harus ditangani, dan masih melihat Rasulullah sebagai seorang pembaharu yang menurut pandangannya saat itu harus dihentikan demi kebaikan Makkah. Waktu itu, keadaan Makkah berada dalam ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi kaum Quraisy, peristiwa demi peristiwa setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah menjadi rangkaian tanda bahwa ancaman yang mereka khawatirkan semakin nyata. Islam tidak berhenti, justru semakin terorganisir, semakin percaya diri, dan semakin berani. Bagi Khalid bin Walid, semua ini terasa seperti pembenaran atas kegelisahan yang selama ini ia simpan dalam pikirannya. Sejak awal, ia memandang dakwah Muhammad sebagai sesuatu yang akan mengguncang keseimbangan lama. Kini, keguncangan itu benar-benar terjadi. Maka, ketika Quraisy bersiap menghadapi kaum muslimin di Uhud, Khalid tidak ragu, berdiri di barisan depan kaumnya. Pada saat itu, Khalid belum memeluk Islam. Kesetiaannya masih sepenuhnya kepada Quraisy dan Bani Makhzum. Ia tidak datang sebagai prajurit biasa. Ia datang sebagai seorang pemimpin. Quraisy mempercayakan kepadanya komando pasukan berkuda, sebuah amanah besar yang hanya diberikan kepada orang yang benar-benar dinilai cakap, tenang, dan mampu membaca medan. Sejak awal perjalanan menuju Uhud, Khalid sudah memperhatikan setiap detail. Ia memandang medan bukan sebagai tempat benturan, tetapi sebagai ruang strategi. Ia memperhatikan bukit, celah, jalur sempit, dan kemungkinan pergerakan cepat. Semua itu disimpannya dalam ingatan. Ia tahu, dalam peperangan, kemenangan seringkali tidak ditentukan oleh benturan pertama, tetapi oleh apa yang terjadi setelahnya. Ketika pertempuran dimulai,
Khalid tidak langsung menggerakkan pasukannya secara agresif. Ia menahan diri. Ia membiarkan pasukan berkuda Quraisy berada dalam posisi siap, bukan menyerang. Dari kejauhan, ia mengamati. Matanya terus bergerak mengikuti formasi kaum muslimin. Ia mencermati bagaimana mereka menempatkan pasukan, bagaimana mereka menjaga sisi-sisi penting, dan bagaimana mereka mempertahankan posisi strategis. Pada fase awal pertempuran, Khalid melihat sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Kaum muslimin unggul, barisan mereka tertib, gerakan mereka terkoordinasi, mereka tampak disiplin dan patuh pada arahan pemimpin mereka. Serangan mereka terarah. Quraisy berada dalam tekanan, namun Khalid tidak gelisah. Ia tidak terpancing oleh keadaan. Ia memahami bahwa keunggulan awal tidak selalu berarti kemenangan akhir. Ia tahu, dalam setiap formasi selalu ada titik lemah. Tugas seorang strateg bukan menyerang kekuatan, tetapi menemukan celah. Perhatiannya kemudian tertuju pada satu posisi yang sangat menentukan. Pasukan pemanah muslim yang ditempatkan Rasulullah di lokasi tinggi. Khalid segera memahami fungsi pasukan itu. Selama mereka berada di sana, pasukan berkudanya tidak akan bisa bergerak bebas. Jalur belakang kaum muslimin tertutup rapat. Setiap upaya mengitari medan akan tertahan oleh hujan anak panah. Dalam benak Khalid, posisi itu adalah kunci. Selama kunci itu dijaga, tidak ada jalan masuk, maka Khalid menunggu. Ia terus memperhatikan. Dari kejauhan, tanpa tergesa-gesa, ia melihat bagaimana pertempuran di bawah berjalan. Ia melihat kaum Quraisy terdesak. Ia melihat semangat kaum muslimin meningkat. Namun matanya tidak pernah lepas dari bukit itu. Dari para pemanah itu, dan kemudian ia melihat perubahan kecil. Awalnya hampir tidak terlihat. Beberapa pemanah mulai bergerak. Bukan dalam formasi bertahan, tetapi turun dari posisi. Khalid mengamati lebih saksama. Gerakan itu bukan rotasi, bukan manuver taktis. Itu adalah meninggalkan posisi. Bagi kebanyakan orang, perubahan itu mungkin tampak sepele. Namun bagi Khalid, itu adalah tanda besar. Nalurinya sebagai ahli strategi langsung bereaksi. Ia memahami dalam sekejap apa arti pergerakan itu. Posisi yang seharusnya tidak boleh kosong kini terbuka. Jalur yang sebelumnya tertutup kini terbentang. Dalam benaknya, Khalid melihat peta medan yang berubah. Dalam satu momen singkat, keseimbangan perang bergeser. Ia tidak bersorak. Ia tidak menunjukkan kegembiraan. Wajahnya tetap tenang. Namun pikirannya bergerak cepat. Ia tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jika ia ragu, celah itu akan tertutup kembali. Jika ia terlambat, keunggulan akan hilang. Tanpa menunda, Khalid segera memberi perintah. Pasukan berkuda Quraisy digerakkan dengan cepat dan terarah. Mereka tidak menyerang secara frontal, mereka mengitari Gunung Uhud, menyusuri jalur yang sebelumnya mustahil ditembus. Gerakan itu dilakukan dengan disiplin dan kecepatan tinggi. Tidak ada kebisingan yang tidak perlu, tidak ada kebingungan. Semua bergerak sesuai rencana. Serangan datang dari arah belakang. Kaum muslimin tidak menduga serangan itu. Barisan yang sebelumnya fokus ke depan kini terguncang. Formasi mulai kacau. Konsentrasi terpecah. Situasi berubah drastis. Dalam waktu singkat, keunggulan yang sebelumnya berada di tangan kaum muslimin perlahan menghilang. Apa yang terjadi di Uhud bukan sekadar benturan senjata. Itu adalah hasil dari satu keputusan strategis yang diambil pada waktu yang tepat. Khalid tidak menciptakan kesalahan itu, tetapi ia membacanya dengan sempurna. Ia tidak menyerang secara membabi buta, tetapi memanfaatkan celah dengan kecerdasan dan ketenangan. Perang pun berbalik arah. Sejak hari itu, nama Khalid bin Walid tidak lagi disebut hanya sebagai pemuda Quraisy dari Bani Makhzum. Namanya mulai disebut sebagai ahli strategi yang luar biasa. Kawan dan lawan sama-sama mengakui kecerdasannya. Apa yang ia lakukan di Uhud menjadi pelajaran besar tentang pentingnya disiplin, posisi, dan ketaatan pada strategi. Bahkan Rasulullah sendiri mengenali kecerdasan Khalid. Bukan dengan pujian kosong, tetapi dengan pengakuan terhadap kemampuan seorang manusia membaca medan dan memanfaatkan peluang secara tepat. Pengakuan itu kelak akan memiliki makna besar dalam perjalanan hidup Khalid. Namun pada saat itu, Khalid masih berada di sisi Quraisy. Ia belum berubah arah.
Ia belum memahami bahwa kecerdasan yang sama kelak akan ia gunakan untuk membela kebenaran. Yang ia tahu saat itu hanyalah satu hal. Ia telah melakukan tugasnya sebagai strateg dengan sempurna. Perang Uhud menjadi titik penting dalam hidup Khalid bin Walid. Bukan sebagai orang beriman, belum sebagai sahabat Nabi, tetapi sebagai seorang ahli strategi yang kecerdasannya mampu mengubah jalannya sejarah. Setelah perang Uhud berakhir, Khalid bin Walid kembali ke Makkah dengan satu kenyataan yang tidak ia sangka sebelumnya. Secara lahiriah, Quraisy merasa berhasil membalikkan keadaan. Strateginya berjalan, manuvernya tepat. Namanya DC Batsebot sebagai kunci perubahan arah pertempuran. Namun, di balik semua itu, Khalid justru tidak merasakan kepuasan sebagaimana yang seharusnya dirasakan oleh seorang pemenang. Ada sesuatu yang tertinggal di medan Uhud. Bukan senjata, bukan kebanggaan, melainkan ketenangan batin. Hari-hari setelah Uhud berlalu, dan Khalid mulai merasakan kegelisahan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia adalah orang yang terbiasa berpikir jernih, terbiasa yakin pada keputusan sendiri. Namun kali ini, pikirannya tidak lagi setegas dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, perlahan tapi terus berulang. Dalam kesendiriannya, Khalid mulai bertanya pada dirinya sendiri. Jika Muhammad bukan seorang nabi, mengapa ajarannya tidak runtuh meski ditekan? Ia mengingat kembali apa yang ia lihat. Kaum muslimin memang sempat terpukul di Uhud. Namun, mereka tidak hancur. Mereka tidak tercerai-berai. Mereka tidak meninggalkan keyakinan mereka. Justru setelah peristiwa itu, dakwah Islam tetap berjalan. Tidak melemah, tidak padam. Sebagai seorang strateg, Khalid memahami satu hal penting. Sebuah ide yang salah biasanya tidak bertahan lama di bawah tekanan. Namun Islam justru bertahan. Kegelisahan itu semakin kuat ketika Khalid mulai memperhatikan sikap kaum muslimin. Ia melihat keteguhan mereka. Bukan keteguhan yang lahir dari fanatisme buta, tetapi dari keyakinan yang dalam. Mereka kehilangan, mereka terluka, tetapi mereka tidak goyah. Dalam hati Khalid muncul pertanyaan yang semakin sulit ia abaikan. Apa yang membuat mereka seteguh itu? Lalu pikirannya beralih kepada sosok Rasulullah. Khalid mengingat bagaimana Rasulullah bersikap, bahkan kepada musuh-musuhnya. Tidak ada dendam pribadi. Tidak ada keinginan balas sakit hati. Sebagai seorang Quraisy yang terbiasa dengan logika kekuasaan, sikap itu sulit ia pahami. Dalam budaya yang ia kenal, kekuatan biasanya dibalas dengan kekuatan. Namun, Rasulullah justru menunjukkan akhlak yang berbeda. Akhlak itu terus teringat oleh Khalid, meski ia tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Waktu berlalu, dan peristiwa demi peristiwa terus mengusik batinnya. Hingga akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah, sebuah peristiwa yang bagi banyak orang Quraisy tampak sebagai kemenangan diplomasi mereka. Namun, bagi Khalid, peristiwa itu justru menimbulkan kebingungan yang lebih dalam. Ia memperhatikan bagaimana Rasulullah menerima perjanjian yang tampak merugikan di permukaan, tetapi penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Tidak ada emosi, tidak ada amarah, tidak ada paksaan. Sebagai seorang ahli strategi, Khalid melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Kepercayaan diri yang lahir dari keyakinan akan kebenaran. Dalam diamnya, Khalid mulai menyadari sesuatu yang sangat berat untuk diakui. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa apa yang dilakukan Rasulullah bukanlah tindakan seorang pembaharu biasa. Bukan pula gerakan sesaat, semua langkahnya terukur, tenang, dan penuh hikmah. Seolah-olah beliau tahu bahwa waktu akan berpihak kepadanya. Di titik inilah, sebuah kalimat yang sangat berat mulai muncul di hati Khalid. Aku berada di pihak yang salah. Kalimat itu tidak keluar dari lisannya. Tidak ia sampaikan kepada siapapun, namun ia bergema kuat di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Khalid bin Walid meragukan posisi yang selama ini ia bela dengan penuh keyakinan. Namun kegelisahan itu belum cukup untuk membuatnya berubah. Ada satu penghalang besar yang masih menahannya, egonya sendiri. Ia adalah Khalid bin Walid, putra Bani Makhzum, Panglima Quraisy. Nama besar yang dikenal kawan dan lawan. Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa jalan yang selama ini ia tempuh
ternyata keliru. Bagaimana mungkin ia meninggalkan barisan yang membesarkannya? Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa Muhammad berada di atas kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Di siang hari, Khalid tetap tampil sebagai Quraisy yang tegas. Di hadapan manusia, ia tetap berdiri di tempatnya. Namun di malam hari, ketika sendiri, pikirannya tidak lagi tenang. Ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu sejalan dengan kebanggaan. Bahwa keyakinan lama bisa runtuh oleh cahaya yang lebih terang. Namun untuk melangkah menuju cahaya itu, ia harus merobohkan tembok dalam dirinya sendiri. Dan tembok itu belum runtuh. Khalid kini berada di persimpangan yang paling sunyi dalam hidupnya. Ia belum melangkah maju, ia belum mundur. Hatinya telah condong, tetapi egonya masih menggenggamnya erat. Dan di titik inilah, kisah ini kita hentikan sejenak. Pada seorang Khalid bin Walid, seorang panglima besar yang mulai goyah. Seorang pembela Quraisy yang hatinya tak lagi seteguh pedangnya. Ia telah menyadari banyak hal, namun belum berani mengambil langkah terakhir. Karena ia tahu, sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Akankah Khalid berani meninggalkan kejayaan lamanya demi sebuah kebenaran yang mulai ia yakini? Akankah pintu Islam terbuka bagi seorang yang dulu berdiri di barisan penentang? Dan jika langkah itu benar-benar ia ambil, siapakah Khalid bin Walid yang akan lahir setelahnya? Jawaban itu menanti di part selanjutnya, saat Khalid bin Walid akhirnya memilih jalannya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan ikuti channel ini untuk mendengarkan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih.